Makin tanggal 1 bulan Zulhijjah. Kalau yang berada di bulan Zulhijjah, yang teringat dengan satu ayat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun bersumpah dengan ayat ini. Apa itu? Wal fajri, demi waktu fajar atau demi waktu subuh. Maka ulama tafsir berkata, sumpah ini ditunjukkan kepada subuh pada hari tanggal 10 hari raya Idul Adha ini. Bersumpah. Siapa yang bersumpah? Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bersumpah, dia mungkin kadu sesuatu yang tidak istimewa. Marak pelungguh makin sebenarnya yang ada ulama tafsir. Ini ulama tafsir niki ulama yang suka pancing emosi. Ada ulama itu yang modelnya suka pancing emosi. Ngombe ampuna. Saya baik ben nenek dendek ne yakin kok tiba-tiba nenek tu bersumpah ongkatna. Marak pelungguh makin niki. Milih kesida le aku kat tuan. Milih aku le sida ajak deh. Milih aku le sida karena kamu sino ingas aja deh. Suwe-suwe kan bersumpah gedek dengan bebalu blik badok. Wallahi aku milih le kamu walaupun body marak body kedogan. Ya kita ini bersumpah, kita dipancing sumpah kita oleh janda itu ya, Bu Nunas. Karena dia tidak percaya. Nah kata ulama tafsir, saya baik ke pancing nenek dan nesadu itu kok Allah itu bersumpah kadu subuh jelo lebaran Idul Adha sini. Saya baik ke manusia dan nesadu nenek penter. Makanya Allah bersumpah wal fajri, demi fajar waktu subuh itu. Berarti ini sumpah tentu subuh fajar jelo hari raya Idul Adha itu mulia sini ibu, sangat mulia. Angkat delek dapat borok manok, ya mulia. Yang kedua sumpah Allah walayalin ashri. Walayalin itu jamak al ashri, demi 10 malam. 10 malam. 10 malam itu mana 10 malam itu? Ulama tafsir juga berkata, yang dimaksud Allah bersumpah dengan 10 malam itu adalah tanggal seke bulan seke subuh. Seke. Mulai tanggal seke bulan Zulhijjah berarti Wibian. Ya. Berarti dari tadi malam itu Allah sumpah sampai tanggal 10 bulan Zulhijjah. Berarti sampai malam lebaran Allah bersumpah. Apa yang ingin Allah sumpahkan? Riwayat hadis Imam Ahmad, Turmuzi, An-Nasai, Bukhari, Muslim. Ini hadis sangat sahih. Apa Allah sumpah? Bukan sekedar Allah menerima amal-amalan manusia tanggal 1 bulan Zulhijjah sampai tanggal 10. Bukan sekedar Allah menerima, bukan sekedar Allah memberi balasan, tetapi Allah mencintai amal-amalan pelungguh. Sangat cinta itu Allah di amal-amalan orang yang dikerjakannya tanggal 1 malam bulan Zulhijjah sampai malam tanggal 10. Sangat cinta. Amal-amalan apa itu Pak Ustaz? Ke amal-amalan apa juga pokoknya bagus, kecuali jual tuak. Jangan bagus ini. Yang kedua, kecuali amal-amalan sidang rokok. Aku jamin bagus ini. Semua amal-amalan pelungguh ibu, salat Allah cintai, salat pelungguh meniki tanggal 1 sampai tanggal 10. Bukan sekedar Allah terima, bukan, Allah cintai. Lebih-lebih pelungguh puasa.
puasa tanggal 1 atau tanggal 2 atau tanggal 3, bahkan pelungguh niki puasa hari Arafah tanggal 9 itu amat sangat Allah cintai. Subhanallah. Lamun udah terima biasa Bu, Allah menerima biasa. Tetapi amal-amalan orang itu yang Allah cintai itu luar biasa. Tunas? Itu dulu ada kisah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salman Al-Farisi dipersaudarakan dengan seorang kaum muhajir, kaum Ansor di Madinah. Itu orangnya kaya sekali jamaah. Orangnya kaya sekali orang ini. Adapun Salman Al-Farisi, beliau kan pendatang, orang Persia, hijrah ke Madinah mencari Rasulullah, miskin. Lama-lama di Madinah, Salman Al-Farisi niki jatuh cinta lek dari Madinah. Maka Rasulullah SAW beliau dipersaudarakan dengan orang Madinah yang sangat kaya, muda, kaya, sulit nggih, muda, kaya. Baik, lalu Salman Al-Farisi berkata, wahai saudaraku, antara aku dan kamu dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Benar? Apa maumu? Rumahku, ambil rumahku. Mobilku, ambil saja. Tidak wahai saudaraku, cuma begini, tolong, saya jatuh cinta dengan dedare Madinah. Beli aneng kelik dedare tian butuh nas Jawa tiang lalu ngelamar jok dedare niki. Tahu dari Jawa Bu? Kita orang Jawa sulit ceramah dari itu kan jadi kedenganan. Ini Salman Al-Farisi berkata, jauh tiang, Jawa tiang jok dedare itu mulai lalu. Kata saudaranya, baik, ayo bawa barang apa? Barang lamaranmu. Lalu Salman Al-Farisi ingkes jab barang lamarannya, pergi ke daerah Madinah. Sampai di sana beliau berkata begini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang tua ini dengan toa si dedara niki dan kejut. Yuk, katanya, siapa yang kamu bawa? Oh, ini adalah saudaraku muhajirin dari Persia, namanya Salman Al-Farisi. Sila duduk. Orang ini duduk. Salman Al-Farisi dengan orang Madinah ini duduk. Beliau setelah duduk, kata Sohibul Bait, kata orang tua dedara niki berkata begini, tumben baik dah berkata apa dah hajat dah. Ini hajat yang bapak. Nih Salman Al-Farisi kemele bijen pelungguh dah si dedara sino. Sudah bawa barang bawaan lamaran ke terima deke atau ndek. Kata orang tua ini berkata begini, wahai sahabat Rasulullah SAW, aku tanyakan dulu kepada anakku mau atau tidak. Lalu dia masuk orang tua ini ke anaknya. Anakku Inas, dengan lamar kamu mele ke kamu kancet dengan sino. Simbe, si tokol dua sino. Si beruan kursinya atau si kontean? Ya dulu kalau di luar kontean. Si kontean kursinya. Kata dedara niki, wahai ayahanda, kalau yang itu aku kenal. Dia itu adalah orang kaya di Madinah, muda. Kalau yang sebelah yang kontian kursinya itu aku tidak kenal. Yang mana mau ngelamar aku? Si kontian, mohon maaf sekedar tiba saja ya supaya belum paham. Itu yang kontian kursi itu yang mau lamarmu. Wahai ayahanda, aku tidak mau yang itu. Kalau itu aku tidak kenal. Badek-badek itu orang muhajirin. Di model-model penampilannya ya miskin. Kalau yang sebelah ini aku mau ya ayahanda. Wahai ayahanda, aku mau yang ini karena dia ini orang kaya Madinah. Tetapi kalau yang itu aku tidak kenal. Jelas dia pendatang dan belum tentu dia orang kaya katanya. Lalu keluar ayahandanya. Wahai tamuku yang gagah-gagah kamu berdua, sungguh anakku itu mau, tetapi mau kepada kamu yang dikenal di Madinah orang kaya, tetapi tidak mau kepada Salman Al-Farisi yang sebagai pendatang ini. Tetapi ini sahabat Rasulullah jamaah. Apa katanya Salman Al-Farisi? Wahai sahabatku tercinta,
Allah sudah mentakdirkan begini. Aku datang ngelamar, aku ndek tekanggo. Pelungguh mendatang berjawab, pelungguh tekanggo. Wahai saudaraku, karena kita dipersaudarakan, semua barang bawaanku ini aku serahkan kepada kamu sebagai barang lamar ya ke baik ya. Sahabat istimewa. Begitulah cara kita bersahabat di Nahdlatul Wathon sebenarnya. Begitu juga kita bersahabat di majelis ini sebenarnya. Seperti itu. Sehingga apa? Aman nyaman keadaan tadi. Paham jemaah? Ayo kita kembali ke pokok pembahasan. Walayalin asyri. Demi 10 malam yang dari tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Zulhijjah itu Allah bersumpah. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, ayo beramal-amalanlah pelungguh di tanggal 1 sampai tanggal 10 ini. Duit amal-amalan. Bersedekah ibu-ibu. Wiridlah pelungguh, zikirlah pelungguh di 10 malam dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Ini Allah bersumpah bahwa sumpah Allah itu, berkata ulama tafsir, bukan sekedar menerima, tetapi Allah mencintai amal-amalan tiang pelungguh niki. Tadi sudah tiang singgung pelungguh bahwa enak enggak kita dicintai? Enak kita dicintai, bukan sekedar kita diterima tetapi dicintai. Amin. Baik jamaah sekalian, pelungguh sudah yang rasakan cinta ibu-ibu. Ambul kedatang bang, wah kedatang Pak Ustadz tuh datang. Itu cinta pelungguh. Cinta nggih? Alhamdulillah. Si baru-baru datang lek perai niki cinta lagu segede. Ada pira biji jaga niki jamaah lek klop. Bispalah dulu. Nggak apa-apalah pokok cinta nggih. Cinta jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, membikin persoalan yang sulit menjadi mudah, yang sedikit menjadi banyak, yang jauh menjadi dekat. Nunas, yang marak ruwun laut jadi solah. Kalau kita sudah cinta. Maka ada ulama wali perempuan namanya Rabi'ah Al-Adawiyah. Dia amat sangat mencintai Allah. Dia amat sangat mencintai Allah sampai beliau berkata, ya Rasulullah, umatmu ini terlambat menziarahimu karena cintaku sangatlah besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau sangat besar cintanya kepada Allah sampai lupa le iblis. Iblis, aku lupa le kamu entan kamu goda aku ke. Aku lupa, aku maaf deh iblis. Itu karena apa? Sangat cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, ada cinta, ini pengajian cinta jadi. Ada cinta yang kadang itu kurang bagus. Cinta siapa itu? Innallazina la yu'minun. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zayyanna lahum. Dia dihiasi a'maluhum, semua kegiatannya, semua perilakunya yang jelek-jelek itu dihiasi oleh Allah. Kenapa? La ya'mahu. Mereka itu terus menerus berbuat dosa, berbuat jahat, demen. Allah hiasi perbuatan jahatnya itu. Allah taruh hiasan dalam hatinya sehingga dia demen, suka, reda berbuat jahat. Nah, ini yang bahaya nih jamaah sekalian. Allah juga menaruh hati pelungguh meniki, membuat hati tiang pelungguh meniki cinta juga kepada siapa? Kepada perbuatan-perbuatan yang jahat. Allah hiasi itu. Gumana disida Allah Ta'ala ke apa bahasa gumana? Gumana ya? Sama, gumana jamak disida Allah Ta'ala, pedeman ada degawe si bagus-bagus. Berhati-hati jamaah sekalian. Perbuatan Allah, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala ini kepada orang-orang yang la yu'minuna bil akhirah,
La yu'minuna billahi wa rasulih. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir, tidak beriman kepada Rasulnya, diberikan hatinya zayyanna lahum, dihiasi hatinya untuk berbuat jahat. Na'udzubillahi min zalik. Makanya jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, berhati-hati ibu jamaah sekalian, bapak-bapak pelungguh sami semua, lamun mulai demen gawe lengi, hati-hati. Hati-hati itu. Wah mulai ndak napiaran nikmat gawe hal-hal yang Allah haramkan. Nikmat itu ngerumpi, hati-hati. Nikmat itu ndik zikir, hati-hati. Nikmat pelungguh tidak mau istighfar, hati-hati. Nikmat ini Allah sengaja bentuknya apa? Zayyanna lahum. Pelungguh meniki diberikan hiasan oleh Allah. Oleh bantuan siapa itu jamaah sekalian? Iblis. Kedek wah zikir, dek perlu sida zikir aning pancor manis. Wah tahu tuh, milih kamu zikir sampai kowok, bibir mek bau, dek ulah aning pancor manis. Iya. Ada ndak seperti itu? Banyak jamaah sekalian. Bertangi sampai jam 3 sampai balik. Udah zikir itu sampai empuk gigi mek zikir ke dek ulah nih baca. Banyak itu, banyak jamaah sekalian. Ya. Wah, tapi di Jatisira enggak ada itu. Alhamdulillah. Ada apa tidak? Tidak ada. Tidak ada. Hati-hati jamaah sekalian, rahimani wa iyyakumullah. Iya. Di sini kita bisa zikir 1000, 2000, 3000. Wahai jamaahku sekalian, hafizani wa iyyakumullah, zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Sayyidina Ali ditanya, "Ya Ali, bagaimana sahabat-sahabat Nabi berzikir kepada Allah? Berembentan sahabat Nabi berzikir kepada Allah." Sayyidina Ali menjawab, semua para sahabat-sahabat Rasul berzikir itu waktu dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala laksana ada daun yang digoyangkan oleh angin. Itu caranya berzikir. Sayangnya Sayyidina Ali tidak berkata ngintek kiri kanan, tetapi Sayyidina Ali menjawab laksana dedaunan yang digoyang oleh angin. Itu cara sahabat Nabi zikir. Berarti pelungguh bisa iling dedaunan yang digoyang oleh angin berbentan ibu-ibu. Kiri, kanan, julu, muri. Subhanallah. Itu baru zikir doang intak la ilaha illallah. Ke dinarak milik di sini ke la ilaha wa bimangan la ilaha illallah wa bi minam la ilaha illallah. Milih antum maradi la ilaha illallah. Ini jadi bahan olo-oloan jamaah sekalian. Tetapi biarkanlah Nunas, biarkan kafilah berlalu, biarkan ke berani kena anjing jaknya ke. Biarkan orang ngomong lah, tetapi apa? Kafilah majelis zikir tetap berlalu. Percaya ibu, kita menyebut Allah. Tadi yang di grup WA yang share, di mana Allah disebut, di sana Allah ada. Ya, di sana Allah ada. Kita sekarang bersama Epin Bali, lagu grup ketuaan Epin Bali Ibu Roh dalam tahun. Tetapi kita bersama beliau, bersama ibu kita. Kebersamaan beliau adalah kebersamaan sukerede. Tiang ibu-ibu bersama istri tiang kesini, bombe kesini nanda bersama ridhonya istri tiang kesini. Lamun dek reda, bah dek bau sudah tengite. Beda leka, lalu ngaji jolong pembar, dedek lalu, dor, bah dek tebani suleka ibu, Nunas, dek tebani leka. Lamun ya terlalu ngaji, kangenan jamaah atau kangenan aku. Disinilah ujian suami teruji. Apa iman suami teruji? Yang jamaah-jamaah niki jauh doang, sebini anak yang doang dek mampu niki.
Dunia sekalian, saudara tiang niki sebenar nih ampuk de jauh doang sebinian. Sida dia percaya. Wah, tahu gitu doang. Hilang kepercayaan istri pelugumnya jauh dikit doang. Kumbeknya ditulis ngaji jam 12 sida sampai balik jam 2 ke kelem. Jam 2 kelem sampai balik sampai balik. Ditulis ngaji jam 3 sida ulik ngaji jam 5. Ini kurang percaya istri tiang pelugum, iya pun ditarik ya jauh. Mohon maaf bebadik ini kindik betul, bebadik ini. Tetapi memanglah istri pelugum ini juga cinta majelis, cinta zikrullah. Amin. Kan kita lanjut ya. Waktu kita menyebut Allah pada saat sekarang ini jamaah, pelugum ini akan kita bersama dengan Allah. Amin bu. Lambat. Yang ulangi. Waktu kita berzikir sekarang ini, setelah pengajian ini, kita akan dibersamai oleh Allah. Tapi alangkah bodohnya tiang pelungguh, waktu pelungguh bersama Allah, pelungguh tidak komunikasi, tidak mengadu kepada Allah. Nunas, sang bodoh dah jadi dengan mama, tunggu nasi dah sida daren dek dekaria, pantas dah jadi mosot, gelek agresif sida marah ulah silong, malah ulah sendok agresif sekedih. Kita agresif kepada Allah. Waktu kita berkata la ilaha illallah, la ilaha illallah, berguncanglah hati pelungguh. Iza zukirallah wajilat qulubuhum, bergoncanglah hati. Apa goncangan hati? Bertingkat-tingkat goncangan hati. Ada goncangan hatinya merindu serindu-rindunya kepada Allah. Saking rindunya kepada Allah, dia tidak mau meminta. Cukup sudah waktu Allah bersama saya, tidak meminta apa-apa. Ada enggak tingkat kerinduan orang seperti ini? Ada. Sampai ada orang begini, Ustaz sampai tahu, dek hadir dek pengajian pelungguh. Ustaz hadir semendak dong. Berbentang ke hadir yang sakit, wahai Ustazku tercinta. Dendek dengaji, wah lek balen tiang. Karena balen tiang ipe giliran ke datang kokol-kokol, wah puas atin tiang. Sekedar tiang duduk saja di rumahnya katanya puas atin. Tapi tiang jawab, wahai jamaahku tercinta, dek mau hadir sakit lalu tiang niki. Ustaz tiang, ini kan wah jam 10 malam nih, wah jerak dengan pengajian. Walaupun jam 10 malam kami siap menunggu pelungguh Ustaz. Lamun kalampak langan Lombok Timur sampai Lombok Tengah kan jam 11 yang sampai Lombok Tengah. Wah tindok dengan buka datang pengajian campurak nih tisi dengan lunas. Dek kemau hadir. Dia berkata begini, wahai Ustazku tercinta, dek dua hadir pelungguh. Ayo mana sandal dah hadir. La ilaha illallah. Mana sandal kagak hadir. Lagu saya kadu sandal kemudian dia. Ini kata cinta jamaah kepada majelis. Tunas ke ibu di Jati Sila diki adik yang sakit tuan guru daman doang ngaji bu tiang kopol meniki mere sih dah. Awas catat ke jelunin rekam ke janji jamaah pengajian badal bulan muri ya tokol jamaah tuan guru kan ngaji kan sanggup sih dah bu. Berarti jamaah Lombok Barat butuh peningkatan cinta kepada bukan majelis Allah, kepada majelis. Bertingkat iza zukirallah wajilat qulubuhum. Apabila ada orang disebut asma Allah wajilat qulubuhum, dia bergetar hatinya. Dia ada sempat lunas lihat di sida Allah Subhanahu wa taala. Ada juga jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, apabila dia menyebut Allah langsung bermohon kepada Allah. Baik, yang ingin sampaikan kepada pelungguh jamaah sekalian, itu berpengaruh potensi itu dalam diri manusia dan ada dalam diri manusia itu jamaah sekalian. Untuk apa
Apa perasaan-perasaan yang dia jelaskan itu? Sekedar namanya saja disebut kok bergetar hati. Ada perangkat ini, ada perasaan ini dalam diri manusia. Wallahu a'lam. Di tiang sendiri terjadi atau lek pelungguh juga ada terjadi. Ada tidak terjadi pelungguh leger lamun disebut aran dengan? Ada. Luwe lagu saudara-saudara yang para asatizah ustazah ini kan tidak berani di depan tiang karena ada istri pelungguh. Baik, sengaja yang berjorak di pelungguh ibu niki supaya pelungguh paham maksudnya. Nah, perasaan-perasaan ini seperti ini pasang dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bila pelungguh mengatakan la ilaha illallah, ada Allah di sana. Ada Allah di sana. Pelungguh berkata, "Beta Allah." Pertanyaan seperti ini sudah diajukan oleh zaman-zaman dulu. Kata umat Nabi Nuh, "Wahai Nuh, mele aku sembah Allah, mau aku menyembah Allah, tetapi wujudkan Allah itu di depan saya. Ayo, mana dia?" Itu ada di zaman Nabi Nuh, jamaah sekalian. Ada di zaman Nabi Nuh. Bagaimana Allah mau nampak di depan pelungguh? Kemampuan melihat kita tidak mampu melihat Allah. La tudrikuhul wa huwa yudrikul wa huwal latiful. Dia mampu seriuk secara langsung dari Allah Taala jamaah. Dia mampu niki jamaah sekalian. Makanya untung Allah itu tidak terlihat pakai absor, pakai mata kepala kita sendiri. Jangankan Allah, pelunggung seriuk jelo niki makhluk Allah. Matahari ini ciptaan Allah. Coba mangkin dementeng jam 1.00 ke engat jelo sino 1 jam doang mampu ke sini. Apalagi cahayanya Allah. Nah, oleh sebab itu jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Lalu apanya kita bersama Allah? Pengetahuannya Allah bersama kita sekarang. Tahu enggak ada ATM? Bu. Ya. Tahu dah ada ATM? Ya. Ngumbe ruana. Macam-macam kan? Lagu plastik nih. Oke. Ini ATM. Isinya 100 juta. Lagu masker nanti contohnya. Ini ATM isinya 100 juta. 100 apa? Juta. Ini ATM BRI. Ibu-ibu sekarang dikasih uang 500, mohon maaf, dikasih uang 20.000, kesuruh sida aning Jakarta 20.000. Terus pelungguh disuruh pilih ATM yang isinya 100 juta. Mbak ibu pilih 100, pakai ATM. Ibu jauh ATM. Pas ibu jauh ATM kan dia jauh kepeng. Dia jauh kepeng, tapi pelungguh bawa ATM. Berani tidak kita ke Jakarta 100 juta? Berani. Ke Pancor Manis bawa uang 100 juta kado ATM berani tidak? Berani. Kalau bawa uang saja, jangan bawa ATM 500 rupiah. Dedek narak minyak motor deh. Berani sih dah. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Allahnya tersembunyi, tidak kelihatan, tetapi pengetahuannya ada sama tiang pelungguh ini. Allah tahu ongkatnya berbisi atenda ke ngeno dengan ngaji wang asar sino. Itu kata hati pelungguh. Noh kan? Tentu asar nih. Ke betul jari nak? Hah? Lanjut ke? Lanjut kali. Itu Allah tahu. Pelungguh serius yang nonga dan iki. Ande kelelele, dah kejap ya lelucuan dek kelelele. Kenapa? Hati pelungguh niki baru selesai dimarahi istri. Atau tadi sudah di SMS tertagih ada utang. Allah tahu. Allah apa? Tahu. Nah sekarang yang ajak jamaah berzikir berkata la ilaha illallah, 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 la selama jamaah mengucapkan kalimat ini la ilaha illallah, selama manusia berkata Allah, 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 selama manusia berkata la ilaha illallah, selama itu Allah bersama pelungguh, duduk bersama tiang pelungguh.
Apanya membersamai, apanya Allah membersamai pelungguh? Satu, pengetahuannya. Kedua, penjagaannya. Lunas. Kalau pelungguh niki sedang ditahu oleh Allah, sedang dimaklumi oleh Allah, sedang diperhatikan oleh Allah, nunas ngendeng, nunas dek disida Allah Ta'ala. Apa tendang, apa sindik de berdua. Nunas. Ya Rasulullah, kata sahabat niki, perhatikan jamaah, ya Rasulullah, apa yang saya minta kepada Allah? Rasulullah menjawab, wahai sahabatku, mintalah kepada Allah semua kebutuhanmu. Minta kepada Allah, bahkan juga minta kepada Allah bagaimana carante ngumbe carante ragi kanduk. Apa bahasa itu ragi kanduk? Iya wah dek, pada bahasa Anda segede ini ya. Minta kepada Allah, berembeng dan ragi kanduk, minta kepada Allah. Makanya para sahabat kalau pergi ke masjid, rompahnya hilang sebelah, dia minta kepada Allah, ya Allah, sandalku hilang, aku mohon sandal kepadamu ya Allah. Itu cara sahabat dulu. Sekedik-kedik Allah, sekedik-kedik Allah, sekedik-kedik Allah. Itu caranya. Nih kan kebalik. Sekedik-kedik bare juluk endeng izin dek senina, sekedik-kedik endeng izin dek senina, nonjok WC endeng izin dek senina. Lah sang baktina, inilah takut istri ini. Jangan ketergantungan kepada manusia. Sekedik-kedik bos, sekedik-kedik bos, sekedik-kedik semama, sekedik-kedik semama. Sang kebet dah. Tahu darah kebet kan? Bisa tahu? Apa bahasa kebet? Apa? Ini nanti ceramahan deh bu. Ke bare bertuannya apa bahasa Lombok Timur kebet bare. Artinya ibu ndek mele nyedi. Lalu Jokowi semilu. Ke, nah ya kena ketian. Nah itu, apa wah. Kita kebet, nyeket, kita nyeleket bukan kepada suami, kepada Allah. Sekedik-kedik Allah, sekedik-kedik Allah. Sakit ya Allah, batuk ya Allah, corona ya Allah, padak nanti si semamata ya Allah, lancat na itu ya Allah, sejuta tebak ya Allah, 500 rupiah ya Allah. Innalillah sampai apa kayak mau beli 500 rupiah? Ada petulak atau ada bait? Dan tebang 500 rupiah petulak atau bait? Kalau ibu-ibu baik itu ibu-ibu yang sangat sabar itu. Lah benaran ibu-ibu tebang 500 rupiah, ampun de senyum, ampun de kenal alhamdulillah, ampun de baik ya. Oh pelungguh orang sabar bu. Inilah benih-benih yang bagus, yang perlu dicari anak jarina. Lamu 500 rupiah ampun de petulak ya bu. Itu pelungguh fabi ayyi ala rabbikuma